Mat Petir susah dia jawabnya, susah Mat Petir. Ya, Enggak, karena kan tadi kalau Bang begini, Lai kan jelas tadi Bang saya Lai. suka dengan jawaban Bang Lai yang mengatakan bahwa Allah itu menyediakan dua tempat yaitu surga dan neraka untuk para hambanya. Bagi yang berpihak kepada yang hak pasti masuk surga, nggak ada tengah-tengah soalnya. Itu yang batil pasti masuk surga, masuk neraka. Nah sekarang Mbak Alawi ini kan jelas sesat ajarannya gitu loh. Jadi katakan yang jelas gamblang gitu ajarannya gitu loh. Jadi katakan yang jelas gamblang. Dapling suara nih. Nah, nggak usah bilang nggak enak, antara hak dan batil jangan nggak enak kan di sini Bang Petir. Iya. Karena semakin kalau kita mengatakan sesat gara-gara nggak enak, kasihan juga. Mereka sudah tersesat, kita mau mengungkapkan tersesat, tapi gara-gara nggak enak kita nggak jadi ngomong. Akhirnya mengatakannya itu hak sampean, ya kan? Kebanyakan kan itu hak sampean, terserah, itu nggak boleh. Ini karena masalah akidah. Gini Bang, kalau saya cuman ngasih saran ya dengan Bang Lai. Bang Lai, flashback ke belakang, cari mana yang Bang Lai sebelum benar-benar masuk ke jiwa, dan itu tengok dulu yang mana. Boleh mencintai siapapun memboleh, karena tujuannya Bang Lai kan ingin syafaat Rasulullah, tapi jangan sampai salah. Nah, begitu, jangan sampai salah karena saking kepada Rasulullah. Iya betul. Kalau saya masih yakin. Kalau memang hakul yakin, hakul yakin. Kalau memang hakul yakin, cuman kan begini Bang Lai. Bang Lai ini kan pencinta. Karena banyak oknum-oknum yang sangat arogansi, sangat-sangat menghina. Ya saya jangan sampai Bang Lai itu apa namanya itu membenarkan yang itu ya. Iya, Sile ini sebentar, saya dengan Bang Lai sebentar. Kabib dia itu. Bang Katar, izin saya sama Bang Lai sebentar. Siap. Oke. Bang Lai, apakah Habib, apa Mukibin? Saya sudah bilang dari awal, Bang Hos juga tahu sama saya. Oke. Pertanyaan saya kemudian, apakah Bang Lai ini Muhammadiyah atau NU? Saya NU, ahli sunnah. Oke, alhamdulillah kalau NU. Sekarang begini Bang, kalau memang kita orang NU, kita sama lah, insya Allah di bawahnya semua orang NU. Kita berpegang kepada statement Ketua Umum PBNU, boleh nggak kita menyandarkan keputusan kita ke Ketua Umum PBNU bahwa boleh. Ketua PBNU kan udah menyatakan nih bahwa Duriat Habaib ini, Balawi ini soheh menurut beliau soheh. Jadi kalau memang orang NU dan ingin menyandarkan kepada Ketua PBNU ya silahkan. Kan pertanyaan saya Bang Lai, apa yang menyebabkan Bang Lai ini begitu yakin kalau Mbak Alawi ini nasabnya tersambung gitu loh, ya kan? Nah, pertanyaan saya kemudian ke Bang Lai, oh itu kan ada Robitoh Alawiyah yang sudah mengeluarkan buku nasabnya. Nah, pertanyaan saya, di Robitoh Alawiyah itu ahli nasabnya siapa? Namanya siapa? Dia dapat ilmu nasab ini dari mana, belajarnya di mana, sertifikatnya seperti apa, sertifikat nasabnya gitu loh. Karena kita sebagai orang NU boleh berijtihad, harus berpikir menurut diri kita dan referensi yang kita miliki, berbagai kajian macam-macam, atau kita hanya menyadarkan kepada Ketua PBNU. Sealim-alimnya orang NU, ya mungkin Ketua PBNU, sealim Ketua PBNU itu pun hanya menyandarkan husnudzon pada saat menyatakan kesohihan nasab Alawi. Semua yang membela Mbak Alawi, petinggi-petinggi NU, baik Nusron, baik siapapun lah mereka,
hanya mampu mentok di kusnudon. Nah, saya berharap Bang Lai punya yang lebih dari seorang ketua umum PBNU, gitu, Bang Lai. Kan begini Bang Lai saya tambahkan kan di Quran pun wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di situ aja kemampuan manusia sendiri kan cuma sedikit untuk mengetahui ilmu. Itu alim dalam fikih belum tentu, dalam nasab belum tentu. Alim dalam nasab belum tentu, dalam zirah. Alim dalam zirah kan begitu Bang Lai. Itu loh sampean harus cari di mananya kalau memang kalau merujuk kepada ketua NU kan ketua NU belum tentu ahli sejarah, belum tentu ahli nasab kan begitu. Saya ini Matukir sering ada kajian-kajian ceramah-ceramah, kan saya dari awal sudah bilang kadang-kadang saya tuh dengar kajian Ustadz Adi Hidayat, betul. Buya Ar-Razi. Nah mereka sekelas mereka aja mereka percaya itu Habib itu zuriyah kan dengan keilmuan mereka. Jadi saya ikut juga ke situ gitu. Bukan berarti menurut saya kalau menurut saya Ustadz Adi Hidayat itu kan ilmunya cukup lumayan, dia juga termasuk gimana gitu. Ini statement yang luar biasa ini yang kita tunggu nih. Adi Hidayat adalah sebentar Bang Petir, sebentar. Adi Hidayat seorang ilmuwan yang luar biasa. Nah, ini statement Bang Lai yang kita tunggu. Dengan keilmuan Adi Hidayat itu harusnya Adi Hidayat bisa menunjukkan referensi secara keilmuan mana buktinya gitu loh. Ya. Tapi kan begini. Saya percaya Adi Hidayat ilmunya luar biasa. Justru begini, dengan keilmuan beliau yang luar biasa, berharap kita dapat nih referensi ditunjukkan oleh Adi Hidayat. Ini loh buktinya, referensinya, ini loh. Kajian ilmiah menurut saya seorang Adi Hidayat, makanya saya percaya gitu loh. Itu yang kita harapkan. Kan begini Bang Lai, biarpun Ustadz Adi Hidayat tetap kan illa qalila, pengetahuan tetap sedikit karena dibagi, ilmu itu kan dibagi. Semua ulama itu tidak mungkin menguasai semua ilmu, kan begitu. Luar biasa. Makanya kawan-kawan gini, kalau ada seorang Lai ini tidak pernah dengar ceramah Kiai Haji Said Agil Sirot kayaknya ya, nggak pernah mendengarkan ya Le ya, nggak pernah mendengarkan ceramah Kiai Haji ini Marzuki Mustamar juga ya Le ya. Ya, artinya berarti Gini, artinya selain Ustadz Ati Hidayat, Buya Arosis, yang lainnya salah begitu. Nah, gini intinya gini. Enggak. Kita berharap Bang Lai ini terus gitu kan. Gini, sebentar Bang Lai. Kami sebagai pendukung tesis ini berharap ada orang yang Bang Lai lain selain Adi Hidayat yang disandarkan keilmuannya, ya. Contoh tadi Adi Hidayat, terus siapa lagi mungkin Abdul Somad anggaplah. Oh Abdul Somad ilmunya luar biasa. Nah, justru kita senang, kita butuh orang-orang yang ilmunya luar biasa seperti ini sehingga mampu menunjukkan referensi ilmiahnya. Karena selama ini kita belum pernah menemukan yang mendukung Mbak Alawi itu punya referensi keilmiahan gitu loh. Kan semuanya mentok di kusnuzon. Saya begini Bang Lai, begini. Buya Ar-Razi makomnya di tasawuf, Adi Hidayat makomnya di Quran dan tafsir, Ustadz Abdul Somad makomnya di hadis, terus Gus Baha makomnya juga di tafsir. Ada makomnya masing-masing, itu tidak mungkin mencakup semua itu. Kan begitu. Memang harus ada perbandingan sampean. Perbandingan ulama ini dengan ulama ini, ulama yang pro dengan yang kontra, yang itu harus diperbandingin. Jangan ditelan semuanya. Dan ya Imad lebih banyak mengkaji kitab-kitab nasab. Kan begitu. Tuh, keunggulannya di situ. Imaduddin keunggulannya di nasab, Buya Ar-Razi keunggulan di tasawuf.
terus Buya Ustadz Ali Hidayat di nas-nasnya Quran itu keunggulannya kan begitu. Ada semua itu, qalila semua. Kata Allah itu manusia ini qalila, sedikit ilmunya. Yang bikin cendol belum tentu bikin gado-gado pandai, yang bikin bagado-gado, bikin pedang belum tentu pandai, kan begitu. Mantap, Kang Petir. Kang Petir keren sekali. Keren. Sekali. Keren. Penjelasannya sangat mudah dipahami oleh kita, Kang Petir. Dan sangat Iya mudah kan, biar sekali. ada perbandingan, jangan ditelan mentah-mentah. Karena kalau ditanya, Makanya jangan cuma dengerin Ustadz tadi Hidayat. Ya yang lain-lain lah. Saya juga dengerin. Kajian Gus juga saya dengerin. saya seneng, Ustadz Hidayat seneng, Kajian Kiai seneng. Jadi kan, jadi artinya begini ya Kak Petir. Artinya kita serahkan saja kepada ahli nasab saja untuk Kalau urusan tentang nasab harus Balawi. begitu. Iya, karena Kalau memang sudah ahlinya kepada ahli nasab itu kepada Kiai Imad, kan begitu. Nah, makanya gini Bang Benz, kan yang mendeklarasikan diri sebagai organisasi pencatat nasab itu kan Robito. Nah, berarti kan Robito itu punya ahli nasab karena sudah ratusan tahun, 100 tahun mencatat nasab, dan itu dibuktikan dengan menerbitkan buku nasab. Pertanyaan kita, siapa ahli nasab di Robito? Belajar nasabnya dari sekolah apa, fakultas apa, sertifikatnya bentuknya seperti apa, gitu loh. Ya, jadi kan yang dipertanyakan ini yang mencetak nasab di Robito, yang mentasheh siapa, kan begitu. Nah, itu Bang Petir maksudnya. Betul. Bang Petir. Iya. Aku yakin kok. Le ini nggak tahu. Robito itu ormas apa? Ayo coba tahu nggak, Le? Le itu Kabib dia tuh lagi nyamar dia. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, Kalau yang saya yakin nggak tahu ormas Robito apa Robito itu. Ayo coba. untuk pencatatan nasab aja gitu. Nah iya, dengan dia mendeklarasikan sebagai pencatat nasab, itu kan berarti dia punya ahli-ahlinya di dalamnya. Bukan. Ya. Bukan. Saya dapat pernyataan dari 2 orang Kabib kok soalnya. Ayo Le. Robito itu ormas apa? Ya kalau menurut saya, setahu saya Robito itu untuk mencatat nasab dari Balawi. Keliru. Berarti Kalau kamu goblok. RA itu didirikan Kamu untuk keluarga Gini. Sebentar ini, waduh, marah melulu sebentar. Sebentar, kita jawab. Sebentar. Kalau kau nyeleweng, aku marah gitu aja. Sebentar. Kalau kau komplain. Sabar, sebentar. Bang sebentar. Marah-marah. Sebentar. Ini berarti ini enggak tahu sebenarnya Robito itu ormas apa. Ini pernyataan dari Jamil dan pria punya selera, mereka dua-duanya adalah Kabib. Bahwa saya tanyakan, Robito itu adalah sesuai ADART-nya adalah ormas sosial. Benar, Ya, tidak organisasi ada. itu didirikan dengan tujuan memajukan masyarakat Arab Hadrami, memperkuat tali persaudaraan, memberikan perhatian pada bidang sosial seperti pendidikan anak, yatim, janda, dan fakir miskin, bukan untuk nasab, lu tua tapi ku panggil anakku. Kamu belajar dulu malu kamu Itu Tuh, 2 Mas orang Petir. Kabib. Tappingan harmoni itu dibaca itu gimana? Kloso, cinta Habib Gus Kausar. Gimana Mas Petir? Apa Apa itu? hubungannya sama nasab Balawi? Enggak ada hubungannya. Ya, kalau Gus Kausar, kan aku bilang tadi, biarpun Gus Kausar kalau tentang nasab tetap kolila. Mantap ya. Petir luar biasa Petir. Sesuai dengan namanya. Bang Petir, Ya, ya. ya. Berarti sama kan? Gus Kausar juga bersifat
ilmu husnudon berarti kan Ya, gitu. tetap kayak ya karena bukan apa kan bukan benar, ya ahli itu, di situ. itu. Kalau yang ahlinya Nah, itu. ahli secara Berarti Bang husnudon itu baik, Bang Mat Petir. Berarti husnudon itu kan baik. iya ya Bang. kan? Tapi bukan. Iya itu boleh Bang. Bang, Kalau kau nggak ada husnudon itu dalil, bukan kalau kau nggak ada dasar. Cuman yang enggak, Bang. ditanyakan masyarakat umum bukan husnuzonnya toh, yang ditanyakan kitabnya dan referensinya apa, yang ilmiahnya di mana dan sirohnya di mana, yang ditanyakan begitu. Jadi Kalau gini Bang, kenapa ususon itu selalu digaungkan? Itu karena Ya, mengambil aman, itulah mencari sifat santri aman harus gitu. mempunyai sifat Jadi husnudon ususon itu seorang santri Bang Alam. Kalau kita Husnudon, mengaku sebagai santri itu kita harus mempunyai sifat yang namanya husnudon, itu harus punya Bang Alam gitu. nggak boleh nih, nggak boleh seharusnya. Lah kalau kita nih ususon baik, nggak boleh nih. Lah, Ini enggak. Iqbal. Nggak Ya, semua gini, harus gini. ususon baik. Jadi kalau Habib yang maksiat, yang jolim, oh kita positif aja. Ya kita gitu. salahkan, ya kita Nggak salahkan, boleh, jangan kita gitu. benarkan kan gitu. Makanya jangan kita pukul rata Bang Alam, gitu kan. Makanya Ya, sekarang baca surat Al-Azab sekelas 33. ini aja, sekelas Gus Al-Azab 33 Bahar, Gus Kausar, Ustadz Adi Hidayat, gitu loh. 33 itu mengatakan, kau bukalah Al-Azab 33 di situ bahwa Ahlul Bait itu Kok seperti kayak Adam apa. Firly kamu Bal sekarang Bal? Ahlul Hah? Bait itu Gus seperti Bahar, apa di dalam Gus Al-Qur'an Kausar, itu, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Emang cuma 4 ulama Indonesia itu Bal? Ya bukan cuman 4 ya kan. Nah, kayak Haji Said Agil Sirot itu ulama bukan? Ya ulama. profesor itu, beliau itu profesor tuh, doktor, profesor. Profesor loh. 2 kali Iya. menjabat ketua PBNU loh. 2 kali loh. Betul. Iya. Terus nggak percaya kamu? Tapi tekan tetap Ya, oh, persa. takdiman kan, oh takdiman dah beliau kan harusnya begitu kalau memang orang NU. Iya, Iya, gitu. tetap takdim gitu kan. Kan Sama ulama saya mau dari ulama awal Nusantara mau mana tetap harus takdim. saya dengan Kau setiap Dengan ustadz itu. yang khususon baik jadi kepatokan. Tapi ketika ada ulama besar Indonesia yang tegas kayak Haji Agil Sirot, kau nggak percaya. Dia nggak pakai ususonan, tapi dia memakai ilmunya dia. Daud beliau kan begini. Kau nggak pakai, tapi giliran ustadz yang khususon kau agung-agungkan. Gimana kau? Harus ada perbandingan dauhnya Kita itu ya husnudon sama kiai-kiai Nusantara sama para habaib kan gitu. Cek. Husnudon. Bal. Iya, sayangku, saudaraku, ini yang dibutuhkan bukan hanya prasangka baik ketok, yang dibutuhkan secara realnya sambungannya kemana dan nemunya di mana dan enatnya di mana dan titik sambungannya yang soheh di mana, itu yang dicari. Bal, kamu pernah dengar nggak Bal? Oh, ya intinya kan yang dicari itu kan Bal, apa. pernah dengar nggak? Barangkali siapa Halo. yang menolak Gimana? DNA adalah menolak ilmu. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Nah, kamu nggak pernah dengar kok gitu menjatuh nama Gus Bah, malu-maluin kamu. Ya gini mas apa tuh? Satu contoh, madu bagus enggak? Ya. Madu bagus, tapi kalau madu untuk saingan wanita kan tak bagus, bikin kelahi dia. Namanya sama-sama madu, sama-sama madu, kok beda arti? Kan gitu. Di madu itu ada sarangnya. Jangan langsung dimakan dengan sarangnya, walaupun madu itu baik. Dan temulawak pahit enggak? Temulawak pahit. Tapi kenapa kegunaannya kepahitan itu? Karena ditelaah ke dalam, efeknya bagus, ya diminum kena orang.
Kalau Mukibin, Bang Petir, minum madu itu sama lebahnya sama sarangnya. Oh ya nggak apa-apa itu buat para mukibin ya nggak apa-apa. Kan gitu. Itu nggak apa-apa, bebas, los. Bebas, los. Nah, nanti kalau mentok itu nggak apa-apa. Saya kan meyakini, karena kan kan boleh itu hak saya. Gitu. Meyakini madu itu bagus, cuman harus disaring dulu. Nah, habis minum madu kan tidak boleh dicampur dengan durian, kan begitu. Kayak kamu Bal, kamu dikaruniai Ya, otak. saya nangkep omongan Bang Petir ini nangkep. Bener, harus disaring dulu, ibarat itu dikaji itu dari mana gitu kan. Cuman kan ya itu balik tadi. Seperti kiai kami gitu kan sudah pada tasim juga sama Kiai-kiai kami kan siapa? gitu. Kiai-kiai kami yang kamu sebut itu siapa? Itu sudah Kiai kamu, itu loh ya, kampung menjelaskan loh ya. Kampung saya. Ya karena Mukibin sama kamu sama-sama. Ya alhamdulillah masih di Alhamdulillah. Kan Mas, alhamdulillah ya. Ya saya bilang alhamdulillah orang saya percaya Balawi nyambung kok. Bal. Ya. Kamu kan langsung dapat konfirmasi dari kiai-kiai kamu. Berarti kan kiai kamu ini masih hidup dan ada di sekitaran kamu, ya kan? Iya, benar. Oke. Tolong saya nitip nih, tolong betul-betul tolong. Pak Kiai, kan Pak Kiai percaya nih bahwa Balawi ini durian nabi. Tolong Pak Kiai, saya dikejar tuh sama teman-teman di Komal TikTok. Pak Kiai itu bisa yakin beliau ketemu Nabi, buktinya apa Kiai? Referensinya apa, kitabnya apa, nasnya seperti apa, biar saya nggak dikejar di TikTok Pak Yai gitu Bang. Kalau saya sih nggak merasa dikejar ya, intinya ya saya ngikutin kata-kata kiai saya kan gitu. Ini Mas, tidak kalau ini kalau hanya bermodalkan keyakinan karena bukan bil ghaib kecuali yang gaib harus diyakini. Karena ini barang fakta nyata, itu bukan fiktif. Pantas mudah dibodoh-bodohi, ternyata ilmunya ngikutin aja ilmunya, pantas mudah dibodoh-bodohi. Apapun perkataan sekarang kan kiai pantas. Kabel kan cari yang model-model Iqbal begini. Ya, yang dicari para pendusta agama ya kayak Iqbal ini, apapun diikuti pokoknya, manut. Enggak. Kalau kita ini yang dibahas dohiron jangan sampai kebatinan. Benar ya. Dohiron dulu. Kalau dohironnya sudah mantap, batinan akan mengikut. Lain dengan iman. Kalau iman batinan dulu baru dohiron. Nah sekarang saya tak tanya. Kan kiai kami kan juga ngaji sama habaib kan gitu. Siapa yang ngasih ke habaib siapa? Ayo siapa? Lah Ustadz kampung saya, kalau saya jelasin juga sampean pasti nggak ngerti kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sama kiai ya sama. Ngaji sama Habib, emang Habib ada yang bisa ngaji. Emang Habib pada bisa ngaji, kok bisa ngomong kiai kami ngaji Habib. Kan kumpul rame-rame berzikir sama Allah itu apa nggak bagus kan gitu? Berarti kan ngajak kebaikan. Bagus. Iya. Masalah pekerjaannya itu tujuannya sama, menyembah Allah dan cinta kepada Rasulnya. Cuma yang dijadikan masalah yang mengaku dzurriyyatur Rasul apakah valid dan tidak valid. Iya benar, yang dicari kan masalah itunya kan. Valid dan tidak valid. Kalau memang dia valid, tolak ukurnya di mana? Lah di Indonesia ini kan ada namanya Robitoh Alawiyah kan gitu. Dalam Robitoh Alawiyah, kalau memang dia punya jawabannya yang real, harus ketemu. Kalau diundang seharusnya datang. Biar saya yang bodoh ini biar taat kelimbungan begitu. Saya butuh jawabannya. Kalau yang siapapun yang memang benar-benar menuju, yang memang benar yang soheh, saya yang taslim pertama, siapapun itu. Ya, berarti saya sama sampean ini sama. Cuman kan saya masih yang masuk ke dada saya ini dari sini, masuk ke dada saya ini di sini. Karena kesimpulannya yang menuju merucut ke sana dari sini.
Karena satu, maaf ngomong, saya tidak ingin menghina siapapun. Satu, saya sebelum terjadinya ini, saya ini selalu mengikuti. Saya ini kan, saya ini orang Madura, diajarkan dari kecil untuk mencintai Dzurriyyatur Rasul. Ya betul. Saya orang Madura, totality kalau orang keluarga saya. Jadi begini Bang. Kan gini, tunggu, jangan dipotong dulu. Tapi setidak-tidaknya kalau Dzurriyyatur Rasul yang memang benar-benar Dzurriyyatur Rasul, setetes embun pun dia pasti menyusup ke sanubarinya, menjaga lisannya. Kan begitu. Dan dia tetap merangkul, bukan memukul. Dan dia selalu menjaga attitude, apalagi dalam panggung. Kan begitu. Ini yang saya ini agak bukan terpengaruh dengan beliau ini, enggak. Yang saya ini di dalam nafsu mutmainnah dan ammarah ini berperang. Sebenarnya siapa yang mau diikutin, mau ngikutin ini dari kecil, tapi makin kesini kok makin ini arogansinya seperti ini. Apakah ini yang diajarkan baginda kita? Kan begitu. Apalagi duriyahnya gitu loh. Aku berpikir begitu, saudaraku. Ya berarti kan intinya saya sama sampean ini kan belum ketemu jelas real, entah itu Pak Alawi nyambung atau tidak, kan begitu. Enggak. Kalau Bang Petir itu yakin nggak bahwa itu tersambung, Mbak Alwi? Maka dari itu, dari tingkah laku saya tidak yakin. Bang Alamak. Diam dulu Bang, gua nanya Bang Mat Petir, bukan nanya lu, nanti gua nanya lu. Sekarang nih nggak usah jauh-jauh Bang Mat Petir. Ya. Berdasarkan dari yang sampean cerita itu ya, sekarang Balwi itu menurut sampean tersambung nggak? Kalau menurut saya tidak tersambung. Ya udah Bal, dengar Bal, itu aja Bal poinnya Bal. Jadi nggak sama lu sama hak saya ya, kan hak saya. Ya nggak apa-apa Bang Petir, nggak apa-apa itu hak sampean. Karena saya menilai. Sekarang Bal, aku tanya kau Bal, Ya. Bal, aku tanya kau Bal, kamu yakin nggak Balwi itu tersambung? Yakin saya. Ya, udah stop, jangan dipanjangin. Artinya, mana kalimatmu yang bilang bahwa kamu tuh sama dengan Bang Mat Petir? Beda kan? Kau merasa tersambung secara pribadimu, Bang Mat Petir tidak tersambung secara pribadinya dia. Jadi kalau saya ya dengan pribadinya saya. Iya, alasan saya karena dia tidak memakai akhlakul karimahnya. Alasan sampean apa? Yang taslim itu alasan sampean apa? Kalau saya yang melihat habaib yang baik-baik juga banyak kan gitu. Banyak ya gitu. Ya tinggal kita mau pilih yang mana, kan ada yang baik, ada yang jelek kan gitu. Ini kan kayak Jinda juga lemah lembut. Yang ini yang dimaksud bukan masalah lemah dan lembut. Yang dimaksud kesambungannya. Ya, kalau orang udah nggak ini ya udah nggak bakal percaya. Bentar. Memang Contohnya kayak saya ada poin yang mau bukan tipu ya, pasti lemah lembut topol. Kang Binti. Berarti oke. Kalau menurut jawabanmu, kamu kan percaya karena ada habib-habib yang masih baik. Berarti kalau yang nggak baik kamu nggak percaya. Oh, Mustafa Agil aja dianggap habib baik kok. Mustafa Agil itu dianggapnya habib baik. Intinya itu Pak Alawi itu nyambung. Kalau masalah ada yang omongannya keras, perlakuannya itu ya masing-masing mereka kan gitu. Kamu yakini karena ada habib yang baik-baik. Saudaraku, berarti yang nggak baik, kamu nggak percaya kan? Nyambungnya di mana? Menurut sampean nyambungnya di mana? Coba urutkan dari atas, urutkan nyambungnya di mana? Ya nyambung, habaib nyambung. Ya, nyambungnya di mana? Jawaban apa gue kan? Kata guru saya. Ya iya bener sampean ke orang kita punya guru kok. Betul. Kata guru sampean yang copet dua guru Bal. Kok guru. Kalau copet itu kan kelakuan yang nggak baik. Bang. Kan gitu. Iya, copet aja punya guru. Kok kamu bawa guru tar? Oh Bang. Ya.
Kata guru sampean kan mesti ada ininya, nyambungnya ke ini, mesti kan dikasih sejarahnya. Nyambungnya kemana? Enggak dikasih Kang, cuma dia percaya gitu saja. Ya percaya. Yang penting model kayak Iqbal ini itu nggak bakal bertanya sama gurunya, nggak mungkin seorang Iqbal itu nggak mungkin bertanya karena apa kata guru itu menurut dia itu. Tidak bisa ini begini Bang. Kang Mat Petir itu baik nggak menurutmu Bal? Kalau saya Kang begini. Mat Petir baik nggak menurutmu Bang? Gimana? Bal, Kang Mat Petir itu menurutmu baik nggak Bal? Ya nggak baik. Bang Mat Petir itu loh, menurutmu baik apa enggak? Nggak baik karena nggak percaya sama Mbak Alawi. Nggak baik. Kalau nggak percaya sama Mbak Alawi nggak baik. Simple Bal, jangan takut lah Bal, saya bela Bal. Bang Iqbal, ngapain takut Pak? Bang Iqbal, Bang. Ngapain takut, orang kita beda keyakinan masing-masing kok. Tuh Bang Iqbal, saya nih kan tak percaya. Apakah saya nih dosa menurut sampean? Dosa karena nggak percaya durian Nabi. Menurut saya dosa. Dosa enggak? Lah, saya kan sudah jawab. Menurut saya dosa. Dosanya di mana? Referensinya apa? Kita yaitu alasannya yaitu dengan membatalkan nasab gitu kan, membatalkan nasab seseorang. Dosanya itu kenapa? Dalilnya mana? Dalilnya di mana? Di mana? Membatalkan nasab seseorang kan gitu. Di Quran dan hadis kan cintailah keturunanku. Nah, saya kalau ini saya Syed Maliki, saya taslim. Tapi Syed Abbas saya taslim karena dia sudah diakui Maroko, diakui Mesir, diakui semuanya itu mengakui. Yang karena itu dan akhlak dan itu semuanya itu sifat dan kelembutannya dan itunya saya. Tapi gini juga Bang Mat Petir, tapi juga Habib ini kan juga diakui diantaranya Iqbal dan juga kawan-kawannya. Sama-sama diakui sebetulnya. Tapi yang mengakui beda. Kalau yang ini kan Habib ini yang mengakui Iqbal. Ya, artinya muhibbin-muhibbinnya. Iqbal ini pengen ubah kayaknya, pengen dapat ubah. Yang mengakui itu saya hanya pengen tahu. Yang mengakui dalam referensinya, dalam sejarah, dalam Syajaratul Mubarakahnya itu di mana? Ada tanda? Gak ada yang mengakui Kang Petir, hanya saya ini hakul yakin. Sudah. Oh berarti bukan ilmiah. Bukan. Yang penting hakul yakin. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Sudah titik. Enggak benci, sayangku enggak, kalau aku enggak benci. Enggak, patokannya begitu, patokannya seperti itu, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Gitu. Artinya kalau orang yang sudah kalau orang itu sudah bergelar Habib, kata Iqbal ini otomatis dia itu adalah durian Nabi gitu loh. Betul nggak Bang Iqbal? Betul. Saya bela Bang Iqbal. Enggak, iya emang betul. Toh dia ternyata nggak nyambung ya besok di akhirat tanggung jawab mereka kan gitu. Gampang temen Bal. Izin ya aku nanya ke Iqbal, Bal. Syahadat dalam Islam tuh ada berapa? Hah? Syahadat dalam Islam tuh ada berapa? Syahadat ya satu lah. Ada berapa? Syahadat satu. Apa artinya sedetail? Syahadat itu ada satu. Syahadat dalam ntar Bang Ahmad biar dia yang jawab. Syahadat dalam Islam itu ada berapa? Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aldi. Bal, aku mau nanya Bal. Nanti hubungannya ke ahlul bait. Gimana Bang Alam? Syahadat dalam Islam itu berapa? Ada berapa syahadat? Dua kalimat di dalam syahadat itu ada berapa? Dua lah. Oke, dua. Nah ya, coba lo lihat tafsiran dari ayat Al-Ahzab 33. Itu diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Dawud.
At-Tayalisi dari Anas bin Malik. Di situ dilihat pelaksanaan 2 kalimat syahadat yang dilakukan oleh ahlul baitnya Rasulullah. Sedangkan Ba'alwi itu ada 3 bal syahadatnya. Kau lihat di Tasbitul Fuad halaman 9. Apakah itu ahlul bait? Ada 3 dia lu. Artinya kan dia kan berbeda bal. Berarti bukan syahadatain, berarti bukan. Ada 3 dia syahadatnya. Nah, artinya kan berbeda, Bang. Saya kan belum mengkaji ke sono gitu. Oh, lu nggak perlu kaji lah. Loh, lah kamu Islam kok nggak tahu syahadat bal. Nemen. Ya, jadi begini saudara-saudaraku. Kitab di Balawi itu kan syahadatnya 3. Syahadatnya 3, yang ketiganya itu diumpetin. Yang ketiganya itu diumpetin, tapi dengan secara prakteknya yang diajarkannya itu yang ketiganya begitu. Jadi yang ketiganya itu diumpetin supaya nggak terlihat tersesat gitu loh. Tapi secara prakteknya diseret jamaahnya untuk ke yang ketiga gitu, Bang. Ada bal, bukan di Tasbitul Fuad halaman 9 bal. Di situ ada syahadat mereka 3. Wong baca mengakui kok kamu itu yang bukan Habib itu nggak tahu bal. Nemen. Ya makanya sesuai dengan ini dengan slogan dia, salah mencintai lah. Bang Dedi, saya sebetulnya kasihan sama Iqbal. Iqbal ini kan sudah menyepil foto kamu, pengen ngerosting, nggak taunya Iqbal sendiri yang dirosting di sini. Kasihan saya sama Iqbal. Ya, sebenarnya dia itu penggemar saya tahu. Saya nggak paham. Penggemar saya. Banyak kok Habib-habib yang pakai foto saya itu banyak. Penggemar nggak apa-apa, ngefans. Lama-lama kita taslim nanti. Saya penggemar Dedi kok. Ya, nggak ikut nanti Bang Iqbal nanti datang, kawan kita pun dia. Iya. Semuanya itu kan kawan, cuman beda pendapat. Ya berarti terkenal Bang Dedi ini sebenarnya. Bang Mat Petir.